لهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وذريته وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wa haruma dan haram takhiruha apa mengakhirkan zakat zakati yakni zakat ba'dal hauli setelah setahun wa tamakkuni dan mungkin untuk mengeluarkan. Ini zakat sudah nyampe 1 tahun mungkin untuk dikeluarkan tidak dikeluarkan, ditunda diakhirkan itu haram. Wa dhamina in talafa ba'dahu wa dhamina dan mengganti tanggung jawab mengganti in talafa kalau rusak ba'dahu setelah mungkin tamakkunun apa mungkin bihuduril mal dengan hadir mal wal mustahiki dan mustahik harus mengganti kalau itu rusak. Tadi itu kan mungkin untuk dibayar tapi tidak dibayar. Kemungkinan setelah tertunda itu ada kerusakan. Kerusakan apa? Tadi mungkin bayar, mustahiknya ada, hartanya juga ada, huduril mal di situ ada, mustahik juga ada, tapi tidak dibayar, ditunda, dibiarkan. Akhirnya rusak apa? Malnya ini berkurang atau kecuri atau apa itu, maka itu tanggung jawab harus diganti. Paham itu? Terus ada hilang. Au atlafahu ba'da haulin atau merusak siapa orang pada mal ba'da haulin setelah sehaul atau hartanya dirusak. Nah, tadi itu rusak, sekarang dirusak. Kalau tadi itu rusak mungkin kecuri atau apa kayak itu, sekarang dirusak. Dirusak itu artinya itu yang tadi nyampe senisab bisa tidak jadi senisab, dibelikan motor, dibelikan apa kayak itu namanya merusak kan, tidak nyampe senisab. Paham? Maka itu hukumnya haram seperti itu. Dan tanggung jawab, artinya dengan tanggung jawab tadi itu harus wajib mengeluarkan zakat. Terus walau qabla tamakkuni, walaupun sebelum mungkin, kama seperti suatu marra yang telah lampau, bayanuhu apa penjelasannya. Wasanihima i'ta'uha limustahiqiha az-zakati wasanihima dan nomor duanya, syarat keduanya itu huma, syarat keduanya kan ada di atas itu cara mengeluarkan zakat itu kan. Wasanihima dan nomor duanya, syarat keduanya, nomor duanya dari yang kedua, i'ta'uha iku memberikan zakat limustahiqiha pada mustahiknya zakat. Siapa mustahik itu? Yang 8 asnaf itu mustahik. Ai zakat yakni zakat, yakni man orang wujida yang didapat siapa orang
minal asnafis samaniyati, dari beberapa golongan yang 8, al-madhkurati, yang disebut fi ayatin, di dalam ayat, fi ayati enggak usah tanwin, fi ayati innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Surat apa itu? Ayat berapa itu? Ada yang hafal? Enggak ada yang hafal. Sama. Hafal Ilham? Ayat berapa? Surat apa? Yang penting innamas shadaqatu lil fuqara'i, hafal gitu. Ini punya kitab semua ya, kelas 3 itu? Punya ya? Ada siapa itu? Tuh, adiknya Nur tuh? Siapa namanya? Oh, Pak. Oh, ada depan. Enggak kelihatan, Pak. Innamas shadaqatu, sesungguhnya beberapa zakat, sedekah, zakat, lil fuqara'i, untuk beberapa orang fakir. Langsung zakat maknanya sedekah itu ya. Wal masakini, dan beberapa orang miskin. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina wal masakinah, dan beberapa orang miskin. Wal amilina, dan beberapa amil. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghamirin wa fi sabilillahi wa banis sabil wal 'amilina 'alaiha, dan beberapa amil 'alaiha, atas zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dielus-elus, tahu dielus-elus ya, disayang-sayang, qulubuhum, siapa hatinya orang, dalam kurung orang yang baru masuk Islam, dalam kurung orang yang baru masuk Islam. Mu'allafati qulubuhum itu orang yang baru masuk Islam. Itu kalau orang yang baru masuk Islam kan hatinya itu masih lemah, keislamannya, keimanannya masih lemah, maka dari itu dikasih sekat biar seneng. Wa fir riqabi, dan dalam hamba saya ini budak mukatab ini. Wal ghamirina, dan orang banyak hutang, sulit untuk bayar, gharim. Wal gharimina, dan orang banyak hutang, sulit untuk bayar, gharim. Bukan orang banyak hutang tapi mudah untuk bayar. Kalau sekarang ini hutangnya banyak ke bank tapi orang itu mudah untuk bayar, bukan itu. Paham itu? Kalau diartikan wal gharimin, orang yang banyak hutang, konglomerat itu lebih besar hutangnya daripada yang miskin gitu. Wa fi sabilillah, dan dalam sabilillah, duang dalam sabilillah. Wabnis sabil, dan anaknya jalan, orang lagi perjalanan, ay musafir. Wal fakiru, utai fakir, man itu orang, laisa yang tidak ada, lahu bagi orang, malun apa harta, wala kasbun, dan tidak ada apa kasab, penghasilan, laikun yang pantas, yaqa'uh, yang terjadi, apa kasab, maukian, pada tempat, min kifayatihi, dari kecukupannya orang, wa kifayati mumawwanihi, ini ada yang baca mamunihi, ada yang baca mumawwanihi, sama-sama bisa. Mumawwanihi ada yang baca itu, ada yang baca mamunihi. Dan cukup orang yang ditanggung.
wa kifayati mumawwanihi atau mamunihi wa la yamna'u, dan cukup orang yang ditanggung orang, wa la yamna'u, dan tidak mencegah al-faqrah pada kefakiran, maskanuhu apa tempatnya orang punya rumah, wasiyabuhu dan pakaiannya orang, walau litajammuli walaupun untuk ganteng-gantengan, fi ba'di ayyamis sanati di dalam sebagian beberapa harinya tahun, wa kutubun dan beberapa kitab, yahtajuha yang butuh siapa orang pada kitab, wa abduhu dan hamba sahanya orang, alladzi yahtaju yang butuh siapa orang, ilaihi pada hamba saya, lil hidmati untuk membantu, untuk hidmah untuk membantu, wa maluhu dan hartanya orang, al-ghaibu yang jauh, wa maluhu dan hartanya orang al-ghaibu yang jauh, bimarhalata ini dengan selisih dengan dua marhalah, dua pos marhalah itu, awil hadiru atau hartanya hadir awil hadiru atau hadir hartanya ada di situ, waqad hilah dan sungguh dihalangi, bainahu di antara orang, wa bainahu dan di antara harta yang hadir tadi, wadainu dan punya piutang. Tahu piutang ya? Ada hutang, ada piutang. Kalau piutang duit ada di orang, kalau hutang punya hutang sama orang. Yu'ajjalu yang dijanjikan, wal kasabuh dan punya kasab, alladzi la yaliku yang tidak pantas apa kasab, bihi pada orang. Artinya yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya kasab, pekerjaan yang pantas, yang pekerjaan atau hasilnya itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya orang dan kebutuhannya orang yang dia tanggung. Jadi tidak punya pekerjaan yang pantas, yang mana pekerjaan ini bisa mencukupi kepada kebutuhannya dia dan kebutuhannya orang yang dia tanggung. Itu yang dikatakan fakir. Jadi yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Yang pekerjaan tadi itu yang layak, kalau yang layak ini bisa mencukupi pada dia dan keluarganya. Sekarang punya kasab tapi tidak mencukupi kepada dia juga kepada keluarganya, yang orang yang dia tanggung, baik keluarga atau pembantu atau anak atau siapa, maka itu yang dikatakan fakir. Tapi orang ngambil paling simpel yang dikatakan fakir
punya penghasilan 100, punya penghasilan 100, kebutuhannya 500. Itu yang fakir. Kalau separoh, di atas separoh, punya duit 500, penghasilannya 500, kebutuhannya itu 600. Itu yang dikatakan miskin. Itu yang paling simpel untuk memberi contoh. Tapi keterangan yang pas, man laisa lahu malun wala kasbun laikun yakum mauqian min kifayati wa kifayati mamunihi. Orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya pekerjaan, yang pekerjaan tadi itu bisa mencukupi kepada kebutuhan keluarganya atau kebutuhan dia itu. Ada pekerjaan cuman tidak mencukupi, ya sama aja kira-kira kayak gitu. Terus wala yamna'ul faqrah maskanuhu wa siyabuhu walau litajammul fi ba'di ayyamis sana. Ini juga tidak mencegah kefakiran, tetap dikatakan fakir walaupun orang itu punya rumah dan punya baju, yang bajunya itu bagus. Di satu saat baju itu kadang-kadang dipakai untuk ganteng-gantengan. Biasa lebaran memakai baju baru, baju bagus. Lah ini walaupun ada baju itu disimpan, kira-kira dipakai kalau ada pesta, dipakai kalau ada undangan, dipakai kalau untuk ngapel, kira-kira kayak itu kan. Maka itu tetap baju yang bagus tadi itu tetap tidak mempengaruhi kefakiran, tetap dia dikatakan fakir kalau tidak punya pekerjaan yang mencukupi. Juga wa kutubun yahtajuha, punya kitabnya banyak tapi orang itu butuh pada kitab, tetap dikatakan fakir, tidak merusak kefakiran. Kemudian wa abduhu alladhi yataju ilaihi lil hikmah, punya pembantu, punya hamba saya, yang hamba saya itu memang untuk bekerja untuk dia, untuk membantu beres-beres dia. Tetap itu pembantu, walaupun punya pembantu, tidak menghalangi kefakiran orang itu kalau orang tadi itu penghasilannya tidak mencukupi. Wa maluhu alwaibu bimarhalata, ini punya harta banyak tapi jauh selisih 2 marhalah. Mungkin hartanya itu ada di Palembang, kira-kira kayak itu. Tetap orang itu dikategorikan fakir. Atau awil hadiru, hartanya ada di situ. Di sini Bumi Ayu hartanya itu ada di Simpang Kandis, tetapi waqad hila bainahu wa bainahu, di antara harta sama orang itu terhalang. Kalau ke sana nanti itu dibunuh atau ada macan di situ, itu terhalang, atau ada banjir di situ, tidak bisa nembus ke harta itu, maka tetap orang itu dikategorikan fakir sehingga nanti boleh menerima zakat. Terus wadainun yu'ajjalu, mempunyai piutang banyak duitnya tapi sama orang itu masih janji setahun lagi katanya itu, tapi sekarang kan dia butuhnya sekarang. Paham itu? Wal kasabul ladzi la yaliku bihi, mempunyai pekerjaan juga tapi pekerjaannya itu tidak layak, tidak mencukupi kepada kebutuhannya itu, maka itu dikategorikan fakir. Wafta ba'duhum, memberi fatwa ba'duhum, siapa sebagian ulama, anna huliyal mar'ati, pada sesungguhnya hiasannya perempuan, al-la'iqoh, yang pantas, biha, dengan perempuan, al-muhtajatih bisa, al-muhtajatah itu bisa. Kata al-muhtajatah itu nanti sifat kepada
kepada huli. Kalau dibaca al-muhtajati itu sifat kepada al-mar'ati, yang butuh siapa perempuan, al-muhtajati yang butuh siapa perempuan, litazayyuni untuk menghiasi bihi dengan hiasan. Huliyun itu hiasan, ya emas atau perak atau apa gitu kan. Adatan menurut umumnya, la yamna'u maka tidak mencegah apa huliyul mar'ah faqroha pada kefakirannya mar'ah. Ulama memberi fatwa perempuan itu mempunyai hiasan yang memang hiasan itu untuk menghiasi perempuan tadi yang butuh ke dia, hiasan kalung atau sekedarnya atau gelang, adatan urupnya biasanya, bukan berlebih-lebihan. Punya kalung, punya gelang umpama kan, maka juga gelang perhiasan perempuan itu tidak mencegah kefakiran mereka itu. Tetap perempuan itu, orang itu dikatakan fakir. Wasawabahu syekhuna dan membenarkanhu pada fatwa. Syekhuna siapa kiai kami, membenarkan pada fatwa syekhuna siapa kiai kami. Wal miskinu utawi orang miskin. Nah, ini orang miskin. Mudah-mudahan santri Jalhaq terhindar dari dari penyakit miskin dan menjadi orang kaya semua. Amin. Jangan amin, jangan kayak itu. Amin agak panjang, A-nya agak panjang, M-nya agak panjang. Kalau aminun orang yang terpercaya, apa hubungannya dengan doa itu? Amin. Ya kan? Perlu duit itu nak. Kalau kalian banyak duit, cari cewek yang model apapun itu bisa. Paham itu? Oh, yang tidur udah mimpi apa nak? Mimpi ketemu bidadari. Tapi kalau tidak punya duit, ganteng apapun, antar dulu mas, katanya itu. Duit itulah yang berbicara itu kan. Terus, maka dari itu mudah-mudahan santri Jalhaq khususnya yang ngaji mu'in sekarang, saya doakan menjadi orang sukses fid dunya wal akhirah, menjadi orang kaya semua, terhindar dari fakir dan amin. Terus wal miskinu atau orang miskin, man siapa orang, qadar yang mampu siapa orang, ala malin atas harta, au kasabin atau kasab, yaqo yang menempati apa kasab, maukian pada tempat, min hajatihi dari kebutuhannya orang, wala yakfihi dan tidak mencukupi apa harta atau kasab hi pada orang, kaman seperti orang yahtaju yang butuh siapa orang li asratin pada 10, wa indahu dan di sisi orang, dan iku di sisi orang samaniyatun utawi 8, wala yakfi dan tidak mencukupi, wala yakfi dan tidak mencukupi hi pada orang al-kifayatus sabiqatu apa kecukupan yang telah lampau. Artinya tadi itu al-kifayatus sabiqatu itu yang dimaksud itu adalah mempunyai harta 8, kebutuhannya 10. Wa in malakah aksar min nisabin, walaupun memiliki siapa orang aksar iku lebih banyak min nisabin dari nisab, hatta annalil imami
sampai sesungguhnya untuk imam ayyak khudah pada sekiranya ngambil siapa imam zakat atau pada zakatnya orang, wa yadfa'uha dan memberi siapa imam pada zakat ilaihi pada orang yang miskin, fayu'ta maka diberi kullun siapa satu-satu minhuma dari keduanya fakir dan miskin, in ta'awwada kalau membiasakan siapa orang kulun siapa kulun tijaratan pada dagang, ra'sa malin pada modalnya harta atau modal dagangan, ra'sa malin pada ujung mal artinya modal gitu. Ra'sa malin ujung mal kepalanya mal artinya modal. Yakfihi yang mencukupi hi pada orang rib'uhu apa keuntungannya ra'su malin, keuntungannya modal ghaliban umumnya, au hirfatan atau pekerjaan pada pekerjaan, alatah pada alatnya pekerjaan, waman lam yuhsin, waman dan siapa orang lam yuhsin yang tidak membaguskan, tidak bagus siapa orang hirfatan pada pekerjaan, wala tijaratan dan tidak dagang, yu'to maka dikasih siapa orang kifayatal umril ghalibi, kifayatal umril ghalibi pada secukupnya umur ghalib. Artinya yang dikatakan miskin adalah orang yang mampu atau mempunyai harta, mampu untuk bekerja, yaqa'u mauqi'an min hajatihi dan pekerjaannya itu masih bisa menutupi kebutuhannya, masih bisa bukan menutupi, masih bisa untuk kebutuhan, namun tidak mencukupi. Namun tidak mencukupi, seperti contoh orang itu butuh 10 hanya punya 8, butuh 1 juta hanya punya 800. Wala yakfihil kifayatu sabiqah, maka yang 8 itu tidak bisa mencukupi kebutuhan orang tadi. Walaupun orang ini mempunyai harta sampai senisab, berarti hartanya banyak kan? Mempunyai harta sampai senisab, yang mana imam mengambil pada harta kemudian dikasihkan kepada orang tadi. Dikasihkan kepada orang tadi itu. Ya kayak apa ya? Ada orang miskin, dikategorikan miskin, punya pekerjaan tapi pekerjaannya ini menghasilkan itu tidak mencukupi kebutuhannya sebulan itu umpama 10 juta umpama. Penghasilannya hanya 8 juta per bulan, maka ini tidak cukup. Walaupun orang itu mempunyai harta sampai melimpah, hartanya itu banyak, cuman tidak cukup untuk kebutuhannya itu tidak cukup. Kayak apa ya? Ya harta yang senisab tadi tetap itu imam ngambil, diambil dan dikasihkan, itu dibagi. Jadi imam ngambil dari harta zakatnya, dia nerima, dikasihkan ke orang yang punya harta tadi atas nama miskin. Kok ada punya miskin tapi hartanya sudah senisab, ngapa kakinya? Paham itu?
Kenapa kok kayak ini? Oh, ini kan sekarang tuh harta nisab ini taruhlah sekitar 50 juta dalam 1 tahun. Tapi kebutuhan orang itu dalam 1 tahun itu sampai 70 juta. Penghasilannya nggak cukup segitu. Wah, ini mungkin anaknya sampai 10 kuliah semua kira-kira kayak itu ya, surya baloh. Ya kan? Bisa jadi kayak itu kan. Maka orang ini berhak juga nerima zakat. Kalau orang ini biasa dagang, ta'awwad tijaratan, biasa dagang, kasih untuk modal, biar modal ini nanti untungnya bisa mencukupi kebutuhan orang tadi. Kalau dia itu tidak dagang, biasa itu hirfah, biasa itu kerja, maka belikan alat biar orang itu alatnya bisa digunakan untuk kerja. Kalau Pak Tukang belikan sensonya, belikan apanya yang kena gesek-geseknya, kayak itu dari zakat tadi. Paham itu? Jadi kalau biasa dagang langsung kasih modal. Tapi kalau tidak biasa dagang, orang itu pelaku tukang itu apa namanya itu? Ya tukang lah kayak itu. Maka dibelikan alat biar bisa bekerja. Hasil dari kerjaan, upah dari itu kan nanti dikasihkan ke dia. Terus mana? Lah kalau tadi itu yu'ti hiwayatal umril ghalib, kalau orang tadi itu tidak pedagang bukan, pekerja bukan, pengangguran iya, maka diberi secukupnya umur ghalib. Kalau usianya sudah 50 berarti tinggal 13 tahun lagi. 13 tahun itu diukur kepada Rasulullah 63. Kalau usianya lah 60 tahun berarti lah tinggal 3 tahun, kecukupan kebutuhan 3 tahun itu dikasih. Paham itu Sur? Itu yang dikatakan umur ghalib. Jadi kalau sekarang itu umur ghalib itu 63. Kalau masih usia itu 70 tahun belum mati berarti itu bonus 7 tahun. Paham Sur? Bonus itu diambilin dari yang mati duluan. Bukan. Terus wasuddiqa mudda'i fakrin wa miskinatin. Wasuddiqa dan dibenarkan mudda'i fakrin, orang yang ngaku fakir, wa miskinatin dan miskin, wajesin dan ngaku lemah, angkasabin dari bekerja, walau kawiyan, walaupun orangnya itu kuat, jaldan bukan jildan. Kalau jildan nanti daging, jilid kulit. Jaldan nian gitu, benar gitu, kawiyan kekarnian kayak itu kan. Bila yaminin dengan tanpa sumpah, la mudda'i talafi malin, bukan orang yang ngaku rusak harta, urifa yang diketahui apa harta, bila bayyinatin dengan tanpa bukti, bila bayyinatin dengan tanpa bukti. Orang ngaku fakir, orang ngaku miskin, orang ngaku ini Pak saya ini lemah, tidak bisa bekerja Pak, ketengokannya itu badannya kekar kuat gitu kan. Ya udah diterima, tidak perlu disumpah. Artinya dia menerima zakat. Walaupun dia tidak jujur kira-kira kayak itu kan. Nah, ini banyak sekarang kan. Sekarang itu ada bantuan ngaku miskin semua. Ngaku miskin semua itu padahal mau mobil rumah gedong kayak itu. Ngaku miskin, tidak perlu disumpah nian enggak usah. Kecuali ini la mudda'i talafi malin urifa bila bayyinatin. Kalau mengaku aduh harta saya itu rusak, sudah diketahui hartanya itu tanpa ada bukti. Kalau ada buktinya silakan. Oh ini gambarnya, fotonya.
rusak, dimakan wereng, dimakan hama atau kebakaran atau dicuri maling, harus ada bukti kalau ini baru diterima. Paham itu? Jadi kalau orang itu ngaku fakir, ngaku miskin, ya udah diterima, tidak perlu disumpah. Paham itu? Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.